Okay? Jadi ayo bareng-bareng memperkenalkan diri, ayo bareng-bareng saling mengingatkan menjadi umat Om Swastiastu. Rama mangku sepuh, Rama mangku ingkang sampun suci. Pamong Baradharma Santi ingkang kula hormati, Bapak Ibu serta Nayaka-Nayakawati yang berbahagia. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja astunggara kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Wasa, yang mana atas asung kertawara nugraha beliau kita bisa hadir di malam penampahan galungan ini dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Tak lupa mari kita aturkan susmane ikut ke hadapan para maharsi, yang mana atas tuntunan suci beliau kita bisa dapat menikmati petikan-petikan suci, petikan-petikan ajaran suci dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Bapak Ibu, meskipun penambahan galungan ini diwarnai dengan hujan, tapi buatan terus toh dengan kasih semangat toh nih ya. Nah, saya merkanya terberkatin. Iya, buatan. Iya, buatan nomor-nomor. Pasti gue. Kurang nggih masuk. Bapak Ibu, terkait tentang malam penambahan galungan yang selalu kita peringati sebelum hari raya galungan. Jadi, apakah kita sudah bisa dinyatakan menang pada malam hari ini? Belum nopo-nopo. Pun gadah saja. Pun seneng apa dereng? Nopo tasik susah? Pun seneng. Nopo tasik emosian kan iki? Enggak. Boten jane benjing maupun prihatin masa tadi kita sudah. Jadi Bapak Ibu, malam ini dikatakan dalam sastra adalah nampak, yang artinya menyembelih, yang dimana kita sudah ketahui bahwasanya yang perlu disembelih itu Suka-suka. bukan hanya sekedar simbolis hewannya, tetapi yang perlu disembelih adalah hawa nafsu yang berlebihan. Karena yang namanya nafsu itu ingin memperoleh sesuatu secara lebih dan lebih dan lebih. Jadi tidak ada puasnya. Hawa nafsu itu akan selalu seperti itu ketika panca indera kita dan pikiran kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Ini contoh mawon kita tadi. Ketika kita sering membuka aplikasi di handphone, TikTok ataupun apapun, ketika kita membuka hal-hal yang positif, maka di TikTok itu akan selalu keluar hal-hal positif. Contoh, kita selalu buka resep makanan Bunda, nah, ibu-ibu biasanya ini. Maka yang akan keluar resep makanan Bunda. Kalau kita buka pertanian, akan buka selalu pertanian. Tetapi ketika kita sudah lihat joget TikTok tenar, maka yang keluar akan TikTok, joget TikTok ya, seperti itu. Jadi sama seperti indria kita, Ibu. Bahwasanya ketika indria kita mulai dimasuki oleh hal-hal yang positif, maka pikiran kita juga akan mengalir ke hal-hal yang positif. Kalau indria kita dimasuki hal-hal yang negatif, maka pikiran kita juga akan lari ke ranah yang negatif. Jadi disinilah perlu yang namanya sebuah penyeimbangan. Dengan cara apa penyeimbangan itu? Dengan cara kita berbakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa.
Nah, caranya bakti pun boten usah kula tudoi, dengan pasti sudah punya cara tersendiri dan masing-masing. Bapak Ibu, sekali lagi di sini saya tidak akan menggurui panjenengan, tetapi kita saling belajar bersama. Karena manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Pulang kadang lali, dengan kadang lali, makanya kita harus saling mengingatkan. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Bapak Ibu, kembali lagi ke hari raya Galungan. Di malam penambahan yang suci ini kita memohon kehadapan Sang Yang Widi Wasa, semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu sesuai atau sejalur dengan sifat-sifat kedewataan. Banyak sekali sifat-sifat kedewataan bisa kita lihat dari mungkin Bapak Ibu percaya kepada Sang Hyang Ganesha, Bapak Ibu percaya kepada Sang Hyang Siwa, itu sebagai dip atau sinar sucinya. Jadi contoh-contoh sifat dewata itu ya, tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang benar dan baik. Maka seseorang kalau sudah mau berpikir yang benar, maka akan berkata yang benar, dan berbuat pun juga akan menjadi benar. Maka dari itu, untuk selalu berbuat benar, berpikir benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, kita tidak boleh melupakan yang ini. Maka dari itu, bakti ini adalah salah satu contoh atau salah satu implementasi pengabdian Galungan. Jadi jangan hanya Galungan itu dimaknai sebagai kemenangan kemenangan Dharma melawan adharma, tetapi konsep-konsep Dharma itu memang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dia apa buatan? Lek gue memperingati sesuk hari raya Galungan, wah Dharma ini jelas menang. Tetapi setiap hari setelah Galungan, wes moro omben, wah yang penting wes memperingati. Nah, bukan seperti itu. Berarti apa? Kita tidak menjalankan prinsip-prinsip kebenaran dalam Galungan. Kalau memang kita benar-benar merayakan Galungan, maka mulai besok kita menanamkan sebuah prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan. Jadi banyak sekali proses atau prinsip-prinsip kebenaran. Orang mau benar itu tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semua butuh sebuah yang namanya proses. Dia nama badan. Ya. Contoh, tentang pertanian, ajenge panen lombok mawon nggih tasih. Napa mlatek nih ya, terus ponjo, memes dan sebagainya sampai nanti panen. Sama orang berbuat baik itu juga diawali mungkin dari yang tidak tahu dan akan menjadi tahu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Jadi kesimpulan pada malam hari ini, mari melalui Galungan ini kita tanamkan prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Ya? Jadi, ayo bareng-bareng membenahi diri sendiri. Ayo bareng-bareng saling mengingatkan yang lain. Kita satu saudara, harus saling menjaga dan hidup bersama-sama dengan kedamaian dan tidak ada kekerasan. Akhir dari saya tutup puji pada Santi. Om Santi 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 Om.
Mandi dulu dong.